menurut penelitian nikotin Perkins and Sexton, mudah-mudahan saya nggak salah, di dalam rokok bisa mengurangi energi dan nafsu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentunya kita harus selalu mentaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, apa itu kebugaran jasmani dan korelasinya dengan kehidupan sehari-hari? Kita akan coba bahas di sini. Baik, kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi, kebugaran jasmani bisa dibilang suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih, ya kan? Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Makin sering berolahraga justru membuat seseorang menjadi tidak mudah lelah, ya kan? Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh dan kekuatan otot bisa lebih meningkat. That's why this is very important for real activity in every day, ya kan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Apa saja faktor-faktor tersebut? Nah, yang pertama, umur. Usia bisa mempengaruhi hampir semua komponen dalam kebugaran jasmani. Masing-masing tingkatan umur memiliki tingkat kebugaran jasmani yang beragam. Kebugaran jasmani pada anak-anak bisa meningkat sampai usia 25-30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh organ tubuh sekitar 0,81 hingga 1%. Tetapi dengan rajin melakukan olahraga, kecepatan penurunan itu bisa diperlambat sampai setengahnya. Pengaruh umur juga berpengaruh terhadap kelenturan dan komposisi tubuh. Hal itu bisa terjadi karena proses menua yang disebabkan menurunnya elastisitas otot. Yang kedua, jenis kelamin. Biasanya tingkat kebugaran jasmani pria lebih baik daripada wanita karena pria lebih banyak melakukan aktivitas. Karena usia pubertas, kebugaran jasmani laki-laki hampir sama dengan perempuan. Akan tetapi, setelah usia pubertas, laki-laki akan mempunyai tingkat kebugaran jasmani lebih besar daripada wanita. Perbedaan biasanya terjadi pada kekuatan otot baik pria maupun wanita yang disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran atau proporsi dalam tubuh. Yang ketiga, makanan. Asupan gizi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. Dengan gizi seimbang, maka akan ada harapan bahwa tubuh terpenuhi dalam faktor gizi. Selain gizi seimbang, makanan sangat ditentukan oleh kualitas bahan. Maksudnya, sebaiknya makanan yang dikonsumsi sedikit mungkin mengandung protein, mengandung polutan. Pengolahan bahan makanan juga berpengaruh terhadap makanan yang dikonsumsi. Bagi yang ingin mempertahankan dan meningkatkan kebugaran jasmani, dianjurkan memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai dengan para ahli gizi tentunya. Faktor yang keempat, tidur dan istirahat.
Tidur berguna agar tubuh beristirahat karena saat itu otot-otot kembali dibangun setelah latihan. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang kurang tidur biasanya akan merasa lemas, letih, dan lesu. Jadi, istirahat yang cukup menjadi faktor yang penting dan berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Yang kelima, keturunan genetik. Keturunan genetik ini adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas jantung, perut, postur tubuh, sel darah, obesitas, dan serat-serat atas. Sifat genetik dalam diri seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan-kemampuan tubuh seperti kecepatan, kelenturan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Sementara, menurut hasil penelitian Browers and Fox, ada beberapa unsur yang dipengaruhi faktor keturunan. Di antaranya adalah kemampuan aerobik atau biasa kita kenal dengan VO2 max sebesar 95%. Sistem asam laktat sebesar 81%. Dan denyut jantung maksimal sebesar 86%. Nah, faktor yang mempengaruhi terakhir atau yang keenam adalah rokok. Faktor ini juga sangat berperan penting terhadap kebugaran jasmani. Bayangkan, akibat merokok, tubuh akan menghisap kadar CO2 yang menyebabkan berkurangnya nilai VO2 max. Hal itu tentunya berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Saat seseorang merokok 10-12 batang dalam sehari, di dalam hemoglobin akan terkandung 4,9% karbon. Hal tersebut bisa membuat kadar oksigen yang diserap ke jaringan tubuh akan menurun sekitar 1-5%. Selain itu, menurut penelitian, nikotin Perkins and Sexton, mudah-mudahan saya nggak salah, di dalam rokok bisa mengurangi energi dan nafsu makan. Nah, berikut tadi yang sudah saya jelaskan ada 6 faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kebugaran jasmani. Apa saja? Yang pertama, umur, jenis kelamin, makanan, kemudian tidur dan istirahat, 5 keturunan atau genetik, yang keenam adalah rokok. Nah, sudah jelas penjelasan dari saya, ada 6 variabel yang mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Tentunya kita harus selalu menjaga kebugaran jasmani demi produktivitas kita di dalam bekerja, di dalam belajar. Terima kasih untuk sahabat-sahabat, teman-teman di seluruh Nusantara, untuk anak-anak di seluruh Nusantara sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa. Salam olahraga dan selalu kita jaga kewarasan kita. Terima kasih.